salam dan salam sejahtera untuk Anda para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Mimbar Agama Katolik. Sebuah program yang akan menambah kecintaan serta wawasan tentang iman kekatolikan kita. Para pemirsa umat Allah yang terkasih, jika kita berbicara tentang kebaikan, tentunya kita tahu bersama bahwa sumber dari segala kebaikan itu adalah Allah sendiri. Karena ini terbukti kita merasakan dan mengalami kasih Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Maka bersama saya Nova Florentina dan juga narasumber kita yang telah hadir di studio, yakni Pastor Fiorensius Sipayung OFM Kapusean. Selamat siang Pastor. Selamat siang juga Nova. Oke, baik. Nah, tentunya kami akan dan kita bersama akan membahas sebuah tema yang berjudul Kebaikan Allah bagi semua orang. Ini diambil dari perikop Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 21. Namun sebelum kita berbincang lebih dalam, mari terlebih dahulu kita saksikan bersama persembahan lagu pujian yang berjudul Ya Tuhan Kami Datang yang dibawakan oleh Paduan Suara OMK Paroki Santo Antonius Padua Hayamuruk dengan konduktor Dionysius Sirait. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mendalami sabda Tuhan, dan sabda Tuhan yang akan kita dalami pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil Yohanes tadi menyampaikan sepenggal pembicaraan antara Yesus dengan Nikodemus. Kepada Nikodemus yang bertanya sebelumnya tentang orang yang dilahirkan dari roh, poin Yesus kali ini adalah kasih Allah yang begitu besar terhadap dunia. Yesus menyebutkan bahwa karena kasih itu, Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anaknya yang tunggal itu ialah Yesus Kristus. Tentang hal itu, Kitab Suci Perjanjian Lama sudah menyampaikan banyak nubuat. Perjanjian Baru menunjukkan bukti kedatangan anak Allah itu. Kedatangan anak Allah itu bertujuan untuk menyelamatkan dunia, bukan untuk menghakiminya. Jadi yang ditekankan oleh Yesus di sini adalah penyelamatan. Dikatakan bahwa anak Allah itu adalah terang bagi dunia. Dunia diharapkan datang kepada terang itu, sebab yang datang kepada terang itu akan terhindar dari hukuman dan dijauhkan dari hidup yang tinggal di dalam kegelapan. Yang tidak datang kepada terang itu dikatakan sudah berada di bawah hukuman dan tinggal di dalam kegelapan. Saudara-saudari yang terkasih, terang itu pada dasarnya adalah Allah sendiri. Allah yang telah menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi. Kita mengetahui bahwa dari awal Allah itu selalu merancangkan yang baik dan benar bagi hidup manusia. Allah tidak pernah merancangkan yang buruk atas dunia ini. Allah terus-menerus menjaga dan merawat kehidupan dan juga dunia ciptaannya ini sejak dari awal penciptaan. Sebaliknya, manusialah yang selalu merusak hubungan dengan Allah dan juga merusak alam ciptaan ini. Dan setelah manusia menerima akibat buruk dari tindakannya, manusia lantas mempersalahkan Allah. Manusia sering berkata, di mana Allah pada waktu itu? Apakah Allah tidak bisa menggagalkan kejahatan itu terjadi? Begitulah manusia itu sering berlaku dan berpikir egois, hanya untuk dirinya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, berbicara tentang kebaikan Allah pencipta alam semesta, baik juga kita melihat apa yang dikatakan dalam pengakuan iman atau syahadat iman kita.
atau biasa itu disebut dengan simbolum. Secara khusus kita bisa melihat kalimat aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Karena keterbatasan waktu, kita tidak perlu melihat siapa Allah itu. Karena kita sudah tahu siapa Allah yang dimaksud seturut yang kita pelajari dari agama kita. Yang menjadi poin dalam permenungan ini adalah bahwa Allah mewahyukan bahwa Dia itu adalah cinta. Allah dalam dirinya sendiri adalah cinta. Demikian diajarkan oleh surat pertama Yohanes bab 4 ayat 8 dan ayat 16. Dia memberikan dirinya secara penuh dan gratis. Dengan mengutus putranya dan Roh Kudus, Allah mewahyukan bahwa Dia sendiri adalah hubungan cinta yang abadi. Allah menciptakan dunia karena cinta. Sesudah semuanya lengkap, barulah Allah menciptakan manusia dan menempatkannya di sana di Taman Eden. Itu dilakukan Allah semua karena cinta. Dunia diciptakan bagi kemuliaan Allah. Allah ingin menunjukkan dan mengkomunikasikan kebaikan, kebenaran dan keindahannya. Tujuan akhir penciptaan adalah supaya Allah menjadi semua di dalam semua, supaya manusia dan ciptaan itu berada di dalam Dia, di dalam kebahagiaan, di dalam kemuliaan bersama dengan Allah Sang Pencipta itu. Sesudah penciptaan itu, Allah tetap terlibat dengan kehidupan manusia dan perjalanan ciptaannya. Allah menyelenggarakan kehidupan bagi mereka. Dan penyelenggaraan ilahi itu terletak pada kesediaan Allah untuk membimbing makhluk-makhluk ciptaannya menuju tujuan akhir mereka. Allah adalah Tuhan yang berkuasa atas rencananya dan atas ciptaan. Tetapi untuk melaksanakannya, Allah juga berkehendak bekerja sama dengan makhluk-makhluk ciptaannya, teristimewa kita sebagai manusia. Kepada kita Allah memberikan martabat yang istimewa di atas ciptaan-ciptaan lain. Dan Allah juga memberikan kebebasan. Hanya kepada manusia kebebasan itu diberikan. Dan itu karena Allah mencintai kita. Dengan tetap menghormati kebebasan, Allah meminta kita untuk siap bekerja sama dengannya. Dan memberikan kepada kita kemampuan untuk melaksanakannya melalui semua tindakan doa. Bahkan penderitaan-penderitaan yang kita alami. Jadi saudara-saudari yang terkasih, Allah membangkitkan dalam diri kita kemauan maupun kesediaan untuk ikut berpartisipasi dalam karya penciptaan Allah itu. Karena karya penciptaan Allah itu harus terus-menerus dilanjutkan. Kasih Allah juga terus nampak ketika umat sering melanggar perintah-perintahnya dan tidak setia kepadanya. Sebagai bukti cinta Allah, Allah mengutus para nabinya untuk membawa manusia itu kepada pertobatan, kembali kepada jalan yang benar, yaitu relasi yang harmonis dengan Allah. Sampai pada akhirnya, Allah itu mengutus anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus, yang membawa kita semakin mengenal siapa Allah itu yang mencintai kita. Dan supaya kita semakin paham dan mengerti bagaimana kita harus mengasihi Allah itu dan juga mengasihi sesama kita. Saudara-saudari yang terkasih, jika Allah begitu baik terhadap manusia, lantas apa yang akan dilakukan oleh manusia? Rasanya tak lain tak bukan adalah bahwa kita harus mencintai Allah itu
dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa raga kita. Dan selain itu, kita mengasihi sesama kita dan dunia ciptaannya, terlibat di dalam karya penciptaan Allah itu. Saudara-saudari yang terkasih, tanggung jawab kita adalah mengasihi Allah, mencintai sesama dan juga alam ciptaan. Itu bukan hanya kewajiban tetapi juga merupakan hak kita. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan ini dapat menyadarkan kita akan kasih Allah dan juga mendorong kita untuk menjalani pembaharuan-pembaharuan diri kita. Amin. Berikutnya saudara-saudari yang terkasih, mari kita dengarkan persembahan lagu dari OMK Santo Antonius Padua Hayamuruk dengan judul Ku Persembahkan Cinta. Baik, para pemirsa yang terkasih, masih bersama kami dalam program acara Mimbar Agama Katolik dengan tema kita pada hari ini, kebaikan Allah bagi semua orang. Nah, telah hadir bersama kita di studio yaitu Pastor Fiorensius Sipayung OFM Kapusin yang biasa disapa dengan Pastor Vio ya, Pastor? Iya, benar, Nova. Baik, Pastor Vio sekarang bertugas di mana, Pastor? Iya, jadi sejak Juni tahun lalu saya bertugas di Radio Maria Indonesia. Wow. Dan per Januari 2024 ini saya bertugas sebagai Direktur Program Radio Maria Indonesia. Wow, jadi sudah terbiasa ya Pastor. Kalau selama ini di radio, sekarang sudah muncul di TV. Baik, jadi para pecinta Radio Maria Indonesia boleh menyaksikan langsung Direktur Programnya Pastor Vio yang juga menjadi narasumber kita pada hari ini. Baik, Pastor, terkait tema kita yaitu kebaikan Allah bagi semua orang. Tadi saya sangat tertarik dengan renungan Pastor yang mengatakan bahwa kita diingatkan kembali dengan pengakuan iman kepercayaan kita, yaitu aku percaya akan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Nah, tadi agak terputus nih Pastor penjelasannya. Mungkin Pastor bisa ya menyampaikan juga kepada kita semua sebenarnya makna dari awal kalimat tersebut apa?
Iya, jadi kita memang setiap minggu akan mengucapkan syahadat iman kita atau pengakuan iman kita. Betul. Dan kalimat pertama di situ, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Benar. Nah, jadi berbicara kalimat pertama itu memang berbicara tentang Allah. Karena memang syahadat itu pengakuan iman. Iya. Jadi pertama kita harus menyebutkan kepada siapa kita percaya, kan begitu. Jadi di sana terumus bahwa kita itu percaya kepada Allah, tapi diungkapkan di situ dengan aku. Iya. Kemudian aku, lalu kita semua. Oke. Kan begitu. Diucapkan Tapi secara bersama-sama, personal, aku mengungkapkan dan menggunakan kalimat aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Jadi kita mempercayai Allah yang Maha Kuasa. Jadi Maha Kuasa itu tidak ada lagi tandingannya. Iya. Kan begitu. Sudah maha. Sayang bahasa Indonesia tidak punya kata lain. Di atas maha. Iya. Andaikan ada di atas maha, mungkin kita akan memakai kata itu lagi. Nah, tapi sampai sekarang kita masih memakai kata Maha Kuasa. Omnipotens. Kalau di dalam bahasa Latinnya, dan itu diserap ke dalam bahasa Inggris. Nah, kita berbicara mengenai Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Jadi di dalam itu sebetulnya kita percaya akan Allah yang kita panggil sebagai Bapa. Dan Yesus memperkenalkan kepada kita Bapa itu sebagai Bapa yang baik. Bapa yang penuh dengan cinta. Dan kalau kita baca kitab suci dan juga kita dalami lagi katekismus Gereja Katolik, sebetulnya Allah Bapa itu mencipta alam semesta itu dan mencipta manusia itu karena cinta. Ya, sering dipakai kasih juga untuk menggantikan kata cinta itu. Tapi dasarnya itu adalah cinta. Maka lagu itu tadi rasanya pas ya. Pas begitu ya kan. Jadi semua karena cinta. Dan keberadaan kita di dunia ini karena cinta. Jadi dulu Allah Bapa yang Maha Kuasa itu menciptakan alam semesta, menciptakan langit dan bumi, dan sesudah semuanya jadi siap, ya kan? Baru Allah mencipta manusia dan menempatkannya di sana. Iya. Nah itu apa tujuan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden kan ya, sebenarnya? Di Taman Eden. Jadi ini pertanyaan yang menarik. Apa tujuan penciptaan itu? Ya kan? Apakah Allah menciptakan itu demi kemuliaannya atau menambah kemuliaannya? Tidak. Allah itu sudah sempurna. Tapi dia melakukan itu untuk menunjukkan kemuliaannya dan juga supaya bahagia. Semua yang diciptakannya itu tujuannya supaya tetap berada di dalam kemuliaan Allah itu, dan supaya mereka ini yang diciptakannya ini manusia di situ ya kan bahagia. Jadi Allah menciptakan semuanya lebih dulu, sesudah lengkap baru diciptakan manusia ditempatkan di sana supaya tidak ada lagi yang kurang untuk kebutuhan manusia itu. Tetapi dalam kisah penciptaan ya, kita semua tahu ya Pastor, bahwa dalam kisah penciptaan bahwa akhirnya manusia jatuh dalam dosa dan terusir dari Taman Eden itu sendiri. Nah ini gimana nih Pastor, kita menyikapi sudah Allah menciptakan dengan cinta dan kasih-Nya, tetapi manusia melakukan dosa dan terusir dari Taman Eden. Jadi kita sebelum saya menjawab itu, kita dulu lihat sejenak bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Dengan demikian manusia itu memiliki martabat yang sama, yang
mulia. Oke. Karena dikatakan seturut citra Allah. Kan begitu. Jadi ada keilahian di dalam diri manusia itu. Kemudian Allah menganugerahkan juga kebebasan ke dalam diri manusia. Diberikan itu kepada Adam dan Hawa. Kemudian Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden itu. Betul. Ada satu peraturan. Ada pohon di tengah-tengah taman itu. Tidak boleh dimakan buahnya. Iya. Buah pohon-pohon lain bisa Boleh kamu diambil, makan. dinikmati. Dengan demikian, walaupun mereka diberi kebebasan menjalani Allah. kehidupannya di Taman Eden itu, tetapi ada Satu batasannya kemudian itulah yang dilanggar oleh manusia itu, Adam dan Hawa. Siapa yang duluan? Hawa. Dia tergoda oleh ular. Ya. Ilmu marketing setan itu yang dipersonifikasi dalam bentuk ular itu sangat kuat. Dia tergoda. Lalu diambilnya buah pohon terlarang itu, dimakannya. Karena ular itu mengatakan, apa yang dikatakan Allah itu sebetulnya tidak benar. Karena kalau kalian nanti makan buah pohon pengetahuan itu, kalian akan sama seperti Allah. Dan Hawa tertarik tergoda, jadinya ya. tertarik. Kemudian dia ambil, dia makan. Kemudian dia beri lagi kepada Adam. Itulah yang dilanggar oleh mereka. Karena apa? Mau menyamai Allah sendiri. Jadi bukan terletak pada makan buahnya ya Pastor ya, tetapi memang pada melanggar hukum, melanggar peraturan. Mengapa melanggarnya? Karena itu tadi ada keinginan untuk menyamai Allah, melebihi batas-batas yang sudah ditentukan. Seperti itu. Baik, lalu setelah terusir nih, Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden, lalu bagaimana keadaan mereka, Pastor? Ya, jadi di dalam kitab Kejadian itu kita bisa melihat, membaca dengan baik bahwa Adam dan Hawa akhirnya diusir dari Taman Eden itu. Dengan demikian mereka jauh dari situasi Taman Eden. Mereka yang sebelumnya menikmati indahnya kehidupan di sana, kemudian tidak lagi mengalami itu. Mereka hidup di dalam kesusahan, terbuang atau dijauhkan dari rahmat itu. Jadi dikatakan di dalam kitab Kejadian itu bahwa Hawa akan mengandung dan melahirkan anak mengalami kesakitan. Dengan kesakitan. Ular itu juga dihukum bahwa dia akan makan debu tanah dan merayap katanya. Jadi mereka semua kena hukum begitu. Jadi hukuman itu jauh dari rahmat. Jadi tidak ada lagi rahmat sama mereka. Mereka mengalami hidupnya itu dengan susah payah, dengan menderita. Lalu dengan melihat penderitaan manusia, Adam dan Hawa, apakah selanjutnya Allah membiarkan ini terus terjadi, Pastor? Baik. Jadi sebetulnya patut disayangkan bahwa manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa. Kan? Tapi ternyata Allah itu sungguh amat baik. Maka dari awal itu pun dia sudah merancang karya penyelamatan manusia itu. Sudah merancang itu. Manusia itu memang kemudian jatuh dan jatuh lagi di dalam dosa. Lalu Allah itu mengutus orang-orang pilihannya untuk mengingatkan mereka, untuk mengajar kepada mereka supaya mereka itu menyadari kasih Allah dan supaya mereka kembali kepada jalur yang sudah seharusnya. Sampai pada akhirnya Allah itu sesudah mengutus para nabi, akhirnya juga mengutus anaknya sendiri untuk menyelamatkan mereka. Manusia. Jadi kalau kita lihat banyak kisahnya dalam kitab Perjanjian Lama ya Pastor ya.
Iya. Jadi kisah-kisah penyelamatan yang Allah berikan, yang Allah janjikan itu lewat para nabi. Dan apakah memang itu dan memang sudah dirancang Allah sendiri sehingga pada akhirnya Dia mengutus Yesus putranya untuk menebus dosa manusia tadi. Seperti itukah, Pastor? Iya. Iya. Baik, lalu karya penyelamatan Allah ini sungguh luar biasa kan gitu ya, Pastor ya. Lalu apa yang dilakukan Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia itu supaya tidak jatuh lagi ke dalam dosa dan memberikan rahmat dan kebaikannya yang terus-menerus dialirkan kepada kita? Ya, jadi sebetulnya Allah itu selalu menawarkan kebaikan kepada manusia. Jadi kalau kita baca perjanjian lama itu, di sana kita bisa lihat itu betapa baiknya Allah itu. Iya. Kan? Hanya saja memang manusia itu sering jatuh ke dalam dosa. Meninggalkan Allah. Jatuh lagi ke dalam pelanggaran-pelanggaran. Betul. Lalu mereka dihukum. Kemudian mereka sadar. Lalu sesudah mereka diselamatkan, mereka jatuh lagi. Kemudian Allah itu mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan mereka. Dengan itu pun manusia itu juga tetap degil. Kan Keras begitu? kepala gitu ya. Keras kepala. Mungkin karena kepadanya itu dianugerahkan akal budi Iya. dan juga kebebasan. Kebebasan itu sesuatu yang sebetulnya sangat berharga dalam diri manusia. Makhluk-makhluk lain tidak punya itu. Iya, hanya manusia. Makhluk-makhluk lain punya otak, tapi tidak punya akal budi. kebebasan. Oh ya. Kan begitu. Iya. Dan manusia itu dengan kebebasannya bisa memilih taat kepada Allah atau taat kepada dirinya sendiri, yang manusia itu yang selalu ingin dan ingin dan ingin mau lebih dan seterusnya. Jadi ingat, pelanggaran itu yang pertama itu adalah mau menyamai Allah. Allah mengharapkan supaya dengan kebebasannya mereka itu selalu mengatakan ya atau taat kepada Allah. Sesudah Yesus Kristus pun hadir, mereka diharapkan seperti itu. Sebetulnya dengan kehadiran Yesus Kristus di dunia ini, semakin dinyatakan lagi kebaikan Allah yang luar biasa itu. Dan itu bukan hanya untuk suku bangsa tertentu, Iya. tetapi Seluruh dunia. untuk semua. Kan begitu? Iya. Ya, memang dipilih ada bangsa tertentu sebagai katakanlah benih-benihnya, tapi ini harus menyebarkannya, membagikan itu lewat buah-buahnya kepada bangsa-bangsa lain. Nah, tapi itu tadi, ada yang menerima dengan kebebasannya, ada yang menolak juga dengan kebebasan. Oke, baik, sepertinya nanti kita lanjutkan kembali, Pastor. Dan para pemirsa yang terkasih tetap bersama kami. Dan sebelum kita kembali melanjutkan perbincangan kita, mari kita saksikan kembali persembahan lagu yang berjudul Give Thanks yang akan dibawakan kembali oleh Paduan Suara OMK Santo Antonius Padua, Paroki Hayamuruk.
With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Sepenuh hati syukur yang maha suci, syukur rahmat yang besar penebus kita. Ya, sebuah lagu yang indah berjudul Give Thanks semakin mengantarkan kita kepada tema kita pada hari ini, yaitu kebaikan Allah bagi semua orang. Dan Pastor, kita lanjutkan kembali perbincangan kita bahwa benar-benar bahwa Allah sungguh baik kepada kita, sehingga bahkan Allah mengutus Yesus putranya untuk menebus kita. Nah, menurut pandangan Pastor nih, apakah manusia ya dari yang zaman Yesus hidup sampai kita manusia zaman now, apakah kita sendiri bisa menerima, atau yang Pastor amati, apakah manusia saat ini menerima bahwa putra Allah yang tunggal itu dan menerima Yesus sebagai penyelamat dan penebus kita? Iya. Jadi kita berbicara zaman Yesus ya sampai sekarang begitu ya. Jadi ketika Yesus sudah datang dan berkarya di sekitar daerah Galilea di Israel itu, sebetulnya banyak orang yang tertarik kepadanya. Iya. Tertarik karena apa? Bukan karena pertama kegantengannya Iya. atau penampilan fisiknya, tapi karena pengajarannya. Pengajaran itu membawa mereka kepada kebenaran, membawa mereka kepada damai, dan mengarahkan mereka bagaimana seharusnya beriman dan percaya kepada Allah yang maha baik itu. Betul. Nah, jadi orang juga tertarik karena selain pengajaran yang dia sampaikan, yang istilahnya itu memuaskan harapan mereka, yang sebelum-sebelumnya hal seperti itu tidak terjadi, tidak mereka alami di dalam hidupnya. Tapi begitu Yesus datang, mereka kagum. Kemudian kekaguman mereka itu semakin tambah lagi ketika Yesus hidup sederhana, kata-katanya sederhana,
tapi dia juga lintas batas. Begitu. Maksudnya gimana itu, Dan Pastor? dalam melakukan banyak mujizat, orang akhirnya semakin, wah, ini sesuatu yang luar biasa. Orang makin banyak percaya kepadanya. Maka beribu-ribu orang, ya kan, Iya. bersuka cita karena ada orang yang istimewa ini yang sebelumnya mereka tidak pernah alami. Jadi pengaruhnya itu luar biasa. Iya. Maka pada waktu itu misalnya ketenaran Yesus itu sudah sampai kemana-mana. Iya. Dan hal ini memang mempengaruhi banyak orang pada waktu itu. Tetapi mengganggu Kaum yang orang-orang yang berkuasa. Ya kan? Baik itu misalnya yang apa namanya? Para yang ahli mengurusi Taurat, lembaga keagamaan ahli Taurat, Yahudi ya. itu, ahli-ahli Taurat, para imam, kemudian juga orang-orang Farisi. Ini pengaruh Yesus ini bisa mengurangi wibawa mereka. Iya. Kurang pamornya mereka. Kurang pamor mereka karena yang satu ini, Iya, kan begitu. Sosok Yesus ya. Nah, mereka menolak itu. Bahkan mereka katakan, lihatlah di dalam kitab suci, tidak ada Mesias datang dari Galilea. Padahal Yesus itu datang dari lahir di Bethlehem, besar di daerah di Nazaret, itu daerah Judea. Tapi mereka tidak tahu itu. Jadi barangkali walaupun mereka tahu, tapi mereka sembunyikan karena hanya mereka yang tahu. Karena mereka yang katakanlah bisa paham kitab suci, ya kan? Iya. Mereka itu tidak sampaikan kepada yang lain. Karena apa? Mereka tujuannya itu supaya mereka Tetap tidak dikalahkan oleh sosok Yesus. tetap memiliki ya. posisi yang istimewa di tengah-tengah masyarakat. Karena itu yang namanya kebenaran pun tidak mereka anggap sebagai kebenaran. Ada orang yang luar biasa seperti itu yang mereka sendiri barangkali sebetulnya tahu, tapi mereka tidak menerimanya. Iya. Mereka menolaknya, bahkan berikhtiar untuk Iya. melenyapkan Yesus. Yesus ini. Dan juga tentu mempengaruhi yang lain supaya tidak menerima Yesus ini. Dengan argumen-argumen yang mereka ambil dari kitab suci, banyak mereka buat. Iya. Seperti itu. Oke, lalu dengan zaman sekarang ini Pastor bagaimana? Kalau zaman Yesus seperti itu ada kaum-kaum tertentu yang ya berarti tidak mau kalah pamor. Tetapi apakah manusia saat ini apakah benar-benar menerima Yesus sebagai putra tunggal Allah yang dikirim Allah untuk menyelamatkan kita, Pastor? Iya. Jawabannya saya kira ya dan tidak. Iya. Ya artinya mereka yang sudah menerima dan itu banyak. Ya kan kita bisa lihat itu sampai sekarang di dalam sejarah itu bahkan sampai lebih dari ya sekitar 350 tahun orang-orang yang mengikutinya itu disiksa, ditangkap, disiksa, dibunuh dengan macam-macam cara untuk menguji iman mereka itu, tapi tetap ada. Sampai sekarang itu terjadi. Dan sekarang banyak juga orang yang sudah menerima dia, percaya kepadanya sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Ada juga orang yang belum. Karena apa? Mungkin karena situasi. Iya. Mungkin juga karena informasi yang kurang didapatkan. Nah, tapi saya percaya yang namanya kebenaran, yang namanya kebaikan itu akan tetap dia eksis di dunia ini. Tidak pernah bisa lenyap oleh Apapun. kegelapan. Nah, kalau kita pakai terang dan gelap, Iya, pasti menang terangnya. iya. Jadi terang dalam huruf kapital begitu, terang itu tidak akan pernah lenyap oleh kegelapan itu. Baik. Pastor, ini terkait juga pada saat ini kita memasuki masa prapaskah ya Pastor, di mana kita diajak untuk menyadari atas segala dosa dan kesalahan kita dan merubah diri kita. Nah, menurut Pastor nih pandangannya, apa akibatnya jika manusia itu terus terbelenggu dalam dosa gitu Pastor? Ya, jika manusia terus-menerus terbelenggu oleh dosa, apa dampaknya? Yang pasti
Jauh dari rahmat ya. Manusia itu kehilangan rahmat. Iya, seperti tadi. Karena dengan sendirinya boleh dikatakan dia menolak rahmat Allah itu. Jadi dia terjauh dari situ. Dan karena menolak rahmat Allah, maka juga dia tetap tinggal di dalam dosanya dan tidak ada damai di dalamnya. Kemudian karena dosa-dosanya itu, maka barangkali dari dia dosa itu bisa semakin bertambah, semakin beranak pinak sama seperti dulu yang dialami oleh Adam dan Hawa, yang kemudian terus juga beranak pinak ke keturunan mereka, Kain dan keturunan-keturunannya. Oh ya, Kain ya. Iya. Yang terus berperilaku sampai sekarang juga seperti itu. Kalau kita misalnya, aku berdosa, ya mungkin Nova juga ada dosanya. Ya, yang pasti, lain-lain Pastor. Saya pasti berdosa, Pastor. Iya. Sama kita semua kalau masih berjuang di dunia ini pasti ada kelemahan itu, ada dosa sekali. Itu. Dan kalau itu kita biarkan, pasti dia bisa beranak pinak bertambah. Dan itu bukan suatu kondisi yang baik untuk kehidupan kita. Supaya ada kondisi yang baik, maka kita harus kembali ke Allah, bertobat. Pada masa Prapaskah ini, bagaimana itu dilakukan? Dengan menyadari diri dan mengakukan dosa-dosa kita. Dengan demikian kita diperdamaikan dengan Allah sendiri. Relasi yang terluka dengan Allah itu disembuhkan kembali. Relasi yang terluka dengan sesama juga itu dipulihkan kembali. Relasi dengan diri sendiri sebetulnya itu juga terluka. Relasi dengan alam ciptaan yang lain pun terluka. Itu semua dipulihkan. Jadi ada rahmat kedamaian. Ada pengampunan. Begitu. Ada kesembuhan. Baik, Pastor. Ini tadi sudah panjang ini kita berbincang ya, mulai dari kisah penciptaan, bahkan bagaimana Allah menyelamatkan kita dan bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Dan sebagai penutup ini, Pastor, apa kira-kira pesan yang ingin Pastor sampaikan kepada para pemirsa TVRI yang saat ini menonton acara kita untuk semakin ini kaitannya juga ke fokus pastoral keuskupan ya, Pastor, bahwa kebaikan Allah bagi semua orang juga bagaimana bentuk partisipasi kita sebagai umat Allah dan bagaimana nanti kaitannya kepada masa Prapaskah saat ini, Pastor. Iya. Baik, itu saya kira pertanyaan yang sangat baik. Jadi saudara-saudari yang terkasih, dan ini sekaligus closing statement-nya, ya, benar sekali. Jadi saudara-saudari yang terkasih, kita tahu dan menyadari dengan baik bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini sungguh amat baik kepada kita. Dia sungguh-sungguh mencintai kita. Dia sudah menciptakan kita seturut gambar dan rupanya. Dia ingin supaya kita tetap berada di dalam kemuliaannya bersama dengan Dia. Lalu, apa yang perlu kita lakukan? Kita hendaknya menyadari keberdosaan kita, lalu kita kembali kepada Allah. Meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa itu dan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu berarti kembali kepada jalur yang benar. Dan ketika kembali kepada Allah itu berarti kita percaya akan cinta dan kebaikan Allah itu kepada kita. Itu yang mendorong kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Selain itu, sesudah kita merasakan cinta Allah, kebaikan Allah yang luar biasa itu, hendaknya kita juga menyampaikan kebaikan Allah itu kepada orang-orang lain, kepada sesama kita. Bahkan itu kita wujudkan dengan cinta kita terhadap ciptaan lain di dunia ini. Selain itu, saudara-saudara terkasih, kita ikut berpartisipasi dalam karya penciptaan Allah. Karena penciptaan Allah itu menuntut kita untuk terlibat di dalamnya. Berpartisipasi di dalam karya penciptaan Allah itu berarti berpartisipasi kita lewat kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan untuk melanjutkan masa depan dunia ini, alam semesta ini, mewariskannya dalam keadaan bagus, utuh, harmonis kepada generasi-generasi selanjutnya. Baik, terima kasih Pastor untuk kebersamaannya hari ini dan juga wawasan yang sudah dibukakan juga kepada kita. Dan para pemirsa yang terkasih, demikian
untuk acara Mimbar Agama Katolik kita pada hari ini. Semoga semakin menambah cinta kita kepada Allah dan semakin kita mau membagikan cinta yang diberikan Allah kepada kita dan kepada sesama. Maka sebelum kita tutup acara, kita akan doa dan berkat oleh pastor dan nanti kita akan menyaksikan kembali ditutup dengan lagu pujian yang berjudul Santo Yosef yang menjaga yang akan kembali dilantunkan oleh paduan suara OMK Santo Antonius Padua Paroki Hayamuruk Medan. Pada pastor kami, silakan. Baik, saudara-saudari yang terkasih, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kita patut mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan atas segala cinta dan kebaikannya, dan juga atas kebersamaan kita pada siang hari ini. Karena itu, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucapkan puji dan syukur atas segala kebaikan dan cinta-Mu. Kami rasakan itu di sepanjang hidup kami. Semoga setelah menyadari cinta dan kebaikan-Mu yang luar biasa kepada kami semakin didorong untuk meninggalkan kekurangan-kekurangan maupun dosa-dosa kami. Kami kembali kepadamu, menimba cinta yang sejati dari-Mu. Kami mohon berilah kami kemampuan untuk membagikan cinta-Mu itu kepada sesama kami, lewat perkataan, lewat sikap dan perbuatan kami yang baik, yang menyenangkan Engkau, agar hidup kami merupakan pujian kepadamu. Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur pula atas kebersamaan kami di sini, bersama dengan umat-Mu dimanapun mereka berada. Semoga kebersamaan ini yang merupakan anugerah-Mu kepada kami, juga menyadarkan kami akan kasih-Mu. Kami bersyukur kepadamu, sebab lewat acara ini, terpancarlah kepada seluruh umat-Mu kebaikan dan cinta-Mu ini. Kami mohonkan berkat dan penyertaan-Mu bagi kami untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Inilah doa kami ya Bapa yang maha baik, semuanya kami sampaikan kepadamu melalui Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang maha kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bukan satu hal yang mudah